Halo kawan-kawan, dalam video ini kita akan membahas beberapa tokoh terkenal yang dikenal luas hingga sekarang. Siapa saja mereka, dan apa yang membuat mereka begitu berpengaruh. Mari kita mulai videonya. Bayangkan Roma pada tahun 100 sebelum Masehi, sebuah kota yang penuh kemegahan sekaligus kekacauan. Di jalan-jalan, rakyat biasa berdesakan. Pedagang berteriak menawarkan barang, prajurit berbaris dengan gagah. Sementara di gedung-gedang, megah para senator berdebat soal kekuasaan. Di tengah suasana inilah, seorang bayi lahir dari keluarga bangsawan kecil namanya Gaius Julius Caesar, lahir dari keluarga yang cukup terhormat, yaitu keluarga gens Julia. Mereka mengklaim bahwa leluhurnya adalah Aeneas, seorang pahlawan dari mitologi Yunani yang konon anak dari Dewi Venus. Artinya, menurut cerita, darah dewa mengalir dalam tubuh Caesar. Meski begitu, kenyataannya keluarganya tidak terlalu kaya atau berpengaruh besar di Roma pada saat itu. Mereka adalah bangsawan kelas menengah punya nama, tapi tidak cukup kuat untuk menguasai politik. Masa kecil Caesar tidak jauh berbeda dari anak-anak bangsawan lainnya. Ia belajar membaca, menulis, dan tentu saja sejarah Roma. Sejak dini, ia sudah dibiasakan mendengar kisah kejayaan nenek moyangnya, para pahlawan yang menaklukkan masu-masu Roma. Dari cerita-cerita ini, benih ambisi dalam dirinya mulai tumbuh. Namun, hidup di Roma saat itu tidaklah mudah. Politik penuh dengan pertarungan antara dua kubu besar, populars, kelompok yang mendukung rakyat kecil dan mencoba menentang dominasi bangsawan kaya, optimates, kelompok elit senat yang ingin mempertahankan kekuasaan mereka. Caesar muda tumbuh di tengah pertarungan ini. Ia berasal dari keluarga yang cenderung berpihak pada populars. Pamannya, Gaius Marius, adalah seorang jenderal terkenal yang juga mendukung rakyat kecil. Hal ini membuat Caesar sejak muda sudah dekat dengan ide politik yang berpihak pada rakyat, bukan hanya pada kaum bangsawan. Tapi politik Roma tidak pernah sederhana. Keluarga Caesar sering terjebak dalam persaingan yang mematikan. Saat Marius pamannya kalah dari lawannya, Sulla, banyak kerabat Caesar diburu dan dibunuh. Bahkan, Caesar sendiri pernah berada dalam bahaya. Ketika Sulla menjadi diktator, ia memerintahkan Caesar untuk menceraikan istrinya karena dianggap berhubungan dengan musuh politik. Caesar menolak. Keberaniannya membuat Sulla marah, dan Caesar sempat masuk daftar eksekusi. Namun, beruntung, berkat campur tangan beberapa teman keluarga, nyawanya terselamatkan. Sejak saat itu, Caesar sadar bahwa dunia politik Roma adalah dunia yang penuh bahaya. Satu langkah salah bisa berarti kehilangan segalanya, bahkan nyawa. Meskipun masih muda, Caesar sudah menunjukkan keberanian luar biasa. Ia memilih mempertahankan harga dirinya, meski harus berhadapan dengan penguasa paling ditakuti di Roma. Banyak orang berkata, dari wajahnya yang tenang dan keputusannya yang berani, sudah terlihat bahwa Caesar bukanlah orang biasa. Sejak kecil, ia ditempa oleh cerita kejayaan leluhur, oleh pendidikan keras sebagai bangsawan, dan oleh ancaman politik yang mengintai setiap saat. Semua ini membentuk fondasi bagi ambisi besarnya. Ia bukan hanya ingin bertahan hidup di dunia politik yang kejam, tapi juga ingin menguasainya. Dan begitulah, seorang bayi yang lahir di tengah kota Roma yang bising itu, perlahan tumbuh menjadi pemuda yang penuh cita-cita. Dunia belum tahu bahwa dari bocah bernama Julius Caesar inilah sejarah Roma, bahkan sejarah dunia akan berubah selamanya. Seorang remaja di Roma berjalan di jalan-jalan sempit yang penuh dengan bangunan batu besar sambil melihat patang-patang para pahlawan. Itulah Julius Caesar muda. Ia bukan anak biasa. Sejak kecil, ia sudah ditempa dengan pendidikan yang keras khas bangsawan Romawi. Di rumah, ia belajar dari guru-guru privat. Pelajaran yang diajarkan bukan sekadar membaca dan menulis, tapi juga retorika seni, berbicara di depan umum. Di Roma, kemampuan berbicara
dianggap sama pentingnya dengan pedang di medan perang. Siapa yang bisa berbicara dengan meyakinkan, bisa mempengaruhi rakyat, bahkan bisa menjatuhkan lawan politik. Caesar muda sangat berbakat dalam hal ini. Ia pandai menyusun kata-kata, pandai merangkai argumen, dan tahu bagaimana membuat orang terpesona oleh ucapannya. Kelak kemampuan ini akan menjadi salah satu senjata terkuatnya di dunia politik selain retorika. Caesar juga mempelajari hukum, tata negara, dan sejarah. Ia membaca kisah para pahlawan Romawi yang berani, jenderal-jenderal besar yang menaklukkan negeri jauh, serta filsafat yang mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan dengan kebijaksanaan. Semua ini membuat pikirannya luas dan ambisinya makin tumbuh. Namun, Caesar tidak hanya duduk di meja belajar. Ia juga berlatih fisik berlari, berenang, menunggang kuda, dan tentu saja menggunakan senjata. Ia ingin menjadi seorang pemimpin yang kuat, bukan hanya pintar berbicara. Ada cerita bahwa Caesar sangat disiplin dalam menjaga tubuhnya. Bahkan, saat sakit, ia tetap berusaha menjaga kekuatan fisiknya. Caesar muda punya sifat yang menarik. Ia berani, penuh percaya diri, tapi juga sangat ambisius. Ia tidak pernah puas hanya menjadi cukup baik. Baginya, menjadi orang biasa bukanlah pilihan. Ada sebuah kisah terkenal, ketika ia masih muda, Caesar melihat patung Alexander Agung di sebuah kota Yunani. Alexander sudah menaklukkan setengah dunia saat usianya sebaya dengan Caesar waktu itu. Caesar terdiam, lalu ketika ditanya kenapa, ia berkata, Alexander di usia ini sudah menaklukkan dunia, sementara aku belum melakukan apa-apa. Kisah itu menggambarkan isi hatinya. Caesar merasa dilahirkan untuk hal yang lebih besar, untuk meninggalkan jejak dalam sejarah. Tapi Roma adalah tempat yang kejam. Untuk mencapai puncak, seseorang harus melewati intrik politik, pengkhianatan, dan persaingan sengit. Caesar tahu, jika ia ingin sukses, ia harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Maka, ia pun rajin membangun hubungan sosial berteman dengan orang-orang berpengaruh, membantu rakyat kecil, dan menunjukkan dirinya di hadapan masyarakat. Sedikit demi sedikit, namanya mulai dikenal. Bukan hanya sebagai anak bangsawan biasa, tapi sebagai seorang pemuda yang pandai berbicara, cerdas, dan penuh pesona. Ia sering tampil dengan cara berpakaian yang rapi dan menonjol, bahkan agak mewah, hingga membuat sebagian orang berkata, ia terlalu suka pamer. Tapi bagi Caesar, itu bagian dari strategi. Ia ingin diperhatikan. Ia ingin orang tahu bahwa dirinya berbeda. Di usia mudanya ini, dua hal sudah jelas terlihat. Kecerdasannya dalam berbicara, dan ambisinya yang membara. Dua hal inilah yang nantinya akan membawanya naik, perlahan tapi pasti, menuju puncak kekuasaan Roma. Caesar bukan hanya belajar untuk hidup di dunia politik, ia sedang mempersiapkan diri untuk menaklukkan dunia. Setelah masa mudanya, ditempa dengan pendidikan yang keras, Julius Caesar mulai melangkah masuk ke dunia yang sebenarnya, dunia politik dan militer Roma. Dan di Roma, politik bukan sekadar soal debat di Senat. Politik adalah soal hidup dan mati. Caesar memulai langkah pertamanya di usia sangat muda. Setelah sempat terancam nyawanya akibat permusuhan dengan diktator Sulla, ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Roma sejenak. Ia bergabung dengan militer, mengikuti perang di Asia Kecil. Disinilah ia untuk pertama kalinya merasakan bagaimana rasanya memimpin pasukan di medan perang. Dan menariknya, bahkan di usia muda, Caesar sudah menunjukkan keberanian luar biasa. Ada cerita terkenal ketika ia diculik oleh bajak laut di Laut Egea alih-alih ketakutan. Caesar justru memperlakukan para bajak laut itu dengan penuh percaya diri. Ia bahkan ikut bercanda dengan mereka, dan katanya sempat protes karena uang tebusan yang diminta terlalu kecil untuk seseorang sebesar dirinya. Bayangkan, seorang pemuda yang jadi tawanan, tapi masih bisa bilang, "Hei, kalian terlalu meremehkanku, aku seharusnya dihargai lebih mahal." Para bajak laut tertawa, tapi Caesar serius. Setelah akhirnya dibebaskan, ia langsung mengumpulkan pasukan, kembali mengejar para bajak laut,
menangkap mereka, dan menyalibkan mereka semua. Peristiwa ini menunjukkan dua hal yang akan terus menempel pada diri Caesar. Ia berani, percaya diri, dan tidak pernah melupakan rasa sakit hati. Setelah pengalaman itu, Caesar kembali ke Roma. Ia mulai membangun karier politiknya dari bawah. Ia pernah menjabat sebagai quaestor, semacam bendahara negara, lalu idil pejabat yang mengurus acara publik dan festival. Saat menjadi idil, Caesar sering mengadakan pertunjukan gladiator yang megah untuk rakyat Roma. Tentu saja, itu membuatnya populer. Rakyat suka padanya. Meski banyak senator curiga dengan ambisinya, Caesar tahu satu hal penting. Untuk naik di Roma, seseorang harus mendapatkan dukungan rakyat. Ia menggunakan cara yang sederhana, tapi efektif membuat dirinya dicintai. Tak hanya itu, ia juga pandai beraliansi. Ia menjalin hubungan dengan para politisi populares, kelompok yang mendukung rakyat kecil dan menjauh dari Optimath, kelompok konservatif yang membenci perubahan. Dengan posisi dan dari sinilah, langkah Caesar menuju panggung besar, sejarah Roma mulai benar-benar dimulai. Ia bukan lagi sekadar anak muda ambisius yang suka berpidato indah. Ia kini seorang politisi berpengaruh, seorang orator yang dicintai rakyat, sekaligus seorang pemimpin yang sedang mempersiapkan dirinya untuk merebut puncak kekuasaan. Roma mulai memperhatikan namanya, dan bagi lawan-lawannya, ini awal dari sebuah ancaman. Di Roma, kekuasaan tidak pernah bisa direbut sendirian. Politik penuh dengan intrik, persekutuan, dan pengkhianatan. Dan Julius Caesar sangat paham aturan permainan itu. Setelah karier politiknya semakin menanjak, Caesar mulai melirik jabatan tertinggi. Konsul. Konsul adalah pemimpin tertinggi dalam Republik Roma. Dipilih setiap tahun, dan biasanya hanya dipegang oleh orang-orang paling berpengaruh. Tapi jalan menuju jabatan itu tidak mudah. Banyak musuh politik yang menentangnya, terutama dari kalangan Optimates, kaum bangsawan konservatif yang takut pada ambisi Caesar. Caesar tahu, untuk mengalahkan mereka, ia tidak bisa berdiri sendirian. Ia butuh sekutu. Maka, ia pun melakukan langkah yang sangat cerdas, membangun sebuah aliansi rahasia dengan dua orang terkuat di Roma pada saat itu. Yang pertama adalah Pompey Magnus, seorang jenderal besar yang sangat terkenal. Pompey pernah menaklukkan wilayah luas, dari Spanyol hingga Timur Tengah. Ia adalah pahlawan rakyat, prajurit yang disegani, dan pemimpin yang sangat populer di kalangan tentara. Namun, meski berjasa besar, Senat Roma sering meremehkannya. Yang kedua adalah Marcus Licinius Crassus, orang terkaya di Roma. Crassus memiliki tambang perak, tanah luas, dan uang yang seolah tidak ada habisnya. Ia dikenal rakus, tapi uangnya memberinya pengaruh besar. Crassus juga terkenal sebagai orang yang menghancurkan pemberontakan budak yang dipimpin Spartacus. Pompey punya pasukan dan popularitas. Crassus punya uang tak terbatas. Dan Caesar punya kecerdikan, karisma, serta dukungan rakyat. Tiga kekuatan besar ini akhirnya bersatu. Mereka membuat sebuah perjanjian rahasia yang kemudian dikenal sebagai Triumvirate. Pertama, aliansi tiga orang paling berpengaruh di Roma. Dengan aliansi ini, Caesar mendapatkan dukungan penuh untuk maju sebagai konsul. Dan benar saja, pada tahun 59 sebelum Masehi, Caesar berhasil terpilih. Ia pun menggunakan jabatannya untuk memperkuat dirinya sekaligus membantu sekutunya untuk Pompey. Ia memastikan tanah bagi para veteran perang yang pernah bertempur bersamanya. Dengan begitu, loyalitas tentara kepada Pompey makin terjamin. Untuk Crassus, ia memberikan kebijakan ekonomi yang menguntungkan bisnisnya. Crassus makin kaya, dan tentu saja makin mendukung Caesar. Dan untuk dirinya sendiri, Caesar mendapatkan sesuatu yang lebih penting daripada uang atau popularitas. Kekuasaan politik yang nyata, tapi Caesar tidak berhenti di situ. Ia tahu, jabatan konsul hanya setahun. Maka ia merancang langkah berikutnya, menjadi gubernur di Provinsi Gallia, sebuah wilayah luas di utara Italia. Menjadi gubernur
Berarti, ia punya akses ke pasukan, keuangan, dan kesempatan untuk membangun nama lewat perang. Namun, meskipun terlihat kokoh, triumvirate ini bukanlah persekutuan yang damai. Pompey dan Crassus sebenarnya tidak saling suka. Pompey merasa dirinya lebih hebat, sementara Crassus merasa dirinya lebih kaya dan berkuasa. Caesarlah yang jadi perekat di antara mereka. Memainkan keduanya dengan kecerdikan politiknya, bagi banyak senator konservatif, aliansi ini adalah mimpi buruk. Bayangkan, 3 orang paling kuat di Roma bersatu untuk menguasai negara. Hukum, kebijakan, dan keputusan politik bisa mereka kendalikan. Republik Roma seolah ada di tangan mereka. Bagi Caesar, ini hanyalah langkah awal. Ia bellum puis, dengan posisi sebagai konsul, dan kemudian gubernur Gallia. Ia sedang menyiapkan panggung yang lebih besar. Perang yang akan mengubah hidupnya, sekaligus masa depan Roma. Aliansi rahasia ini menandai momen penting dalam sejarah. Caesar tidak hanya menunjukkan dirinya sebagai orator ulung atau politisi populer, tapi kini ia resmi masuk dalam lingkaran inti kekuasaan. Ia bukan lagi sekadar pemain baru. Ia sudah menjadi salah satu penguasa utama Roma. Namun, sejarah Roma selalu berulang. Setiap aliansi besar, pada akhirnya, retak. Dan setiap persahabatan politik, pada akhirnya bisa berubah menjadi permusuhan mematikan. Tapi itu cerita untuk nanti. Untuk saat ini, Caesar sedang berada di puncak awal karirnya dan dunia segera melihat betapa berbahayanya ambisi seorang Julius Caesar setelah berhasil menjadi konsul dan membangun aliansi politik yang kuat. Julius Caesar mendapatkan hadiah besar, jabatan sebagai gubernur di Gallia. Gallia adalah wilayah luas di utara Italia, kira-kira meliputi Prancis, Belgia, Swiss, hingga sebagian Jerman modern. Saat itu, Gallia belum sepenuhnya dikuasai Roma. Banyak suku-suku yang hidup bebas di sana. Orang-orang yang keras, petarung tangguh, dengan budaya dan bahasa berbeda. Bagi orang Roma, mereka sering dianggap barbar. Tapi bagi Caesar, Gallia adalah panggung besar untuk membuktikan dirinya. Sebagai gubernur, Caesar punya hak memimpin pasukan, dan inilah yang sebenarnya ia cari. Kekuasaan militer, sebab di Roma, seorang politisi tanpa tentara hanyalah mulut besar tanpa kekuatan. Dengan tentara, Caesar bisa lebih dari sekadar politisi, ia bisa jadi penakluk. Tahun 58 sebelum Masehi, Caesar memimpin kampanye pertamanya melawan suku Helvetii, sebuah bangsa yang bermigrasi besar-besaran melewati wilayah dekat Roma. Caesar melihat ini sebagai ancaman, sekaligus peluang. Ia mengerahkan pasukannya, membangun jembatan, membangun benteng, dan menghadang mereka. Dalam pertempuran sengit, Caesar berhasil memukul mundur Helvetii. Kemenangan ini membuat namanya langsung harum, baik di Gallia maupun di Roma. Tapi ini baru awal. Tak lama kemudian, ancaman lain datang. Bangsa Germanik dipimpin oleh Ariovistus mulai masuk ke wilayah Gallia. Mereka terkenal ganas dan sulit ditaklukkan. Banyak orang Roma sendiri takut menghadapi mereka. Tapi, Caesar berbeda. Ia justru melihat kesempatan untuk semakin memperkuat reputasinya. Dengan keberanian luar biasa, ia memimpin pasukannya menyeberangi Sungai Rhine, sebuah langkah yang belum pernah dilakukan orang Roma sebelumnya. Caesar bukan hanya ingin mengusir musuh. Ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa Roma lewat dirinya bisa menaklukkan siapapun. Caesar juga melangkah lebih jauh lagi. Ia memimpin ekspedisi ke Britania, Inggris. Meski tidak sepenuhnya berhasil menaklukkan wilayah itu, langkah ini luar biasa berani. Bayangkan, orang Romawi kala itu menganggap Britania sebagai negeri misterius di ujung dunia, dan Caesar adalah orang pertama yang membawa pasukan Roma menyeberangi lautan ke sana. Ini bukan hanya soal kemenangan militer, ini soal citra. Caesar ingin dikenal bukan hanya sebagai jenderal biasa, tapi sebagai penakluk dunia baru. Namun, puncak perang Gallia datang ketika muncul seorang pemimpin besar dari bangsa Gallia, Vercingetorix,
ia berhasil menyatukan berbagai suku Galia untuk melawan Roma. Vercingetorix adalah pemimpin karismatik, pemberani, dan sangat cerdas dalam strategi. Pertarungan antara Caesar dan Vercingetorix menjadi klimaks perang ini. Pertempuran terbesar mereka terjadi di Alesia. Pada tahun 52 sebelum Masehi, Vercingetorix dan pasukannya bertahan di sebuah kota berbenteng di atas bukit. Caesar, dengan kecerdikan militernya, membangun dinding raksasa mengelilingi kota itu, sebuah benteng pengepungan sepanjang lebih dari 20 km. Bayangkan, sebuah kota terkepung. Lalu pasukan bantuan dari luar datang ingin menyelamatkan mereka. Caesar dan tentaranya terjebak di tengah. Di dalam ada Vercingetorix, di luar ada pasukan besar yang menyerang. Situasi ini seakan mustahil. Tapi dengan strategi brilian, Caesar berhasil menahan serangan luar, sekaligus terus mengepung dalam. Akhirnya, Vercingetorix menyerah. Ada kisah terkenal ketika ia menyerahkan diri. Dengan gagah ia keluar dari benteng, meletakkan senjatanya di kaki Caesar, dan menerima kekalahan. Kemenangan di Alesia menandai akhir perlawanan besar bangsa Galia. Setelah itu, Galia sepenuhnya berada di bawah kendali Roma. Perang Galia berlangsung sekitar 8 tahun. Selama itu, Caesar tidak hanya menaklukkan wilayah luas, tapi juga membangun reputasi luar biasa. Ia menulis catatan perang, berjudul Commentarii de Bello Gallico, yang menceritakan kampanye militernya dengan gaya sederhana dan meyakinkan. Buku ini membuatnya semakin populer di Roma. Sementara itu, Senat Roma, yang sejak lama curiga pada ambisi Caesar, melihat kesempatan. Mereka mendekati Pompei. Bagi Senat, Pompei lebih bisa dikendalikan daripada Caesar yang semakin populer. Maka, perlahan Pompei berpihak pada Senat. Caesar sadar, posisinya makin terancam. Ia punya pasukan dan kekuasaan di Galia, tapi masa jabatannya sebagai gubernur akan segera habis. Menurut hukum Roma, begitu jabatannya selesai, ia harus kembali ke Roma sebagai warga biasa, tanpa pasukan. Dan begitu ia kembali tanpa perlindungan, para musuh politiknya pasti akan menyeretnya ke pengadilan atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan kata lain, jika Caesar pulang tanpa pasukan, ia akan hanker Senat, kemudian mengeluarkan perintah. Caesar harus membubarkan pasukannya dan kembali ke Roma. Pompei, yang dulu sekutunya, kini mendukung keputusan itu. Inilah titik balik. Caesar menghadapi pilihan sulit. Ia bisa tunduk pada Senat, kembali sendirian, dan kemungkinan besar kehilangan segalanya. Atau ia bisa menantang hukum Roma, mempertahankan pasukannya, dan memicu perang saudara. Caesar tidak butuh waktu lama untuk memutuskan. Pada tahun 49 sebelum Masehi, Caesar mengambil langkah berani. Ia memimpin pasukannya menuju Sungai Rubicon, perbatasan antara wilayah kekuasaannya di Galia dengan Italia. Menurut hukum, seorang jenderal dilarang membawa pasukan melewati Rubicon tanpa izin Senat. Caesar berhenti sejenak di tepi sungai itu. Ia tahu, begitu ia menyeberang, tidak ada jalan kembali. Itu berarti perang melawan Pompei, melawan Senat, bahkan melawan seluruh Republik Roma dengan penuh keyakinan. Caesar mengucapkan kata-kata legendaris Alia Iacta Est. Dadu telah dilempar, lalu ia menyeberangi Rubicon bersama pasukannya. Berita itu mengguncang Roma. Panik melanda. Banyak senator melarikan diri. Bahkan Pompei, yang saat itu berada di Roma, buru-buru kabur ke Yunani untuk mengumpulkan pasukan. Ketika Caesar memasuki kota Roma, ia tidak menemukan perlawanan berarti. Banyak rakyat justru menyambutnya. Bagi mereka, Caesar adalah pahlawan. Dengan cepat ia menguasai Italia, lalu bergerak mengejar Pompei ke timur. Kini, sahabat lama berubah jadi musuh besar, Caesar dan Pompei II. Orang terkuat di Roma akan berhadapan dalam perang saudara yang menentukan masa depan. Republik Roma terbakar oleh ketakutan. Sahabat lama kini jadi musuh besar. Julius Caesar dan Pompei Magnus, dua tokoh terkuat Republik, bersiap saling menghancurkan.
Setelah menyeberangi sungai Rubicon, Caesar dengan cepat menguasai Italia. Pompei dan sebagian besar senator kabur ke Yunani, di mana ia bisa mengumpulkan pasukan besar dari provinsi-provinsi timur. Roma. Perang saudara pun resmi dimulai. Salah satu keunggulan Caesar adalah kecepatannya. Ia selalu bergerak lebih cepat daripada lawan menduga. Saat Pompei masih sibuk mengorganisir pasukan, Caesar sudah menyerbu Spanyol untuk memotong jalur dukungan. Dengan kampanye kilat, ia berhasil mengalahkan pasukan Pompei di sana. Setelah itu, ia kembali menyeberang Laut Adriatik untuk menghadapi Pompei langsung di Yunani. Tahun 48 sebelum Masehi, kedua pasukan akhirnya bertemu di medan perang Pharsalus, Yunani. Pompei memiliki lebih banyak tentara, termasuk kavaleri yang kuat. Para senator yang mendukungnya yakin bahwa Caesar akan kalah. Tapi Caesar punya sesuatu yang lebih penting. Pasukan veteran. Mereka telah bertempur bersamanya di Galia selama bertahun-tahun. Mereka mengenal gaya perangnya, percaya padanya, dan rela mati untuknya. Di pagi hari, debu mengepul di atas tanah Pharsalus. Ribuan pasukan berdiri, berhadap-hadapan. Pompei menunggu Caesar menyerang. Percaya keunggulan jumlah akan membuatnya menang. Caesar maju dengan strategi cerdas. Ia menyembunyikan satu barisan prajurit di belakang pasukannya untuk mengejutkan kavaleri Pompei. Saat kavaleri Pompei menyerang, pasukan tersembunyi Caesar keluar dengan tombak, memukul mundur mereka. Kekacauan pun terjadi di barisan Pompei. Melihat kesempatan, Caesar memerintahkan serangan penuh. Teriakan perang mengguncang udara pedong beradu. Dan dalam waktu singkat, barisan Pompei hancur. Pompei, sang jenderal besar, melarikan diri. Ia tidak pernah mengalami kekalahan sebesar ini. Dari Yunani, ia kabur ke Mesir, berharap mendapatkan perlindungan dari kerajaan muda di sana. Tapi nasib berkata lain. Ketika Pompei tiba di Mesir, ia justru dikhianati. Para pejabat Mesir ingin menyenangkan Caesar, membunuh Pompei di pantai. Tubuhnya dipenggal, kepalanya dijadikan hadiah. Ketika kepala Pompei diserahkan kepada Caesar, ia tidak tersenyum. Sebaliknya, Caesar menangis. Meski mereka sudah jadi musuh, Pompei dulu adalah sekutunya, bahkan menantunya. Caesar merasa kematian seperti itu tidak pantas bagi seorang jenderal besar. Dengan kematian Pompei, perang seakan selesai. Caesar kini menjadi penguasa tunggal Roma. Namun kenyataannya, perlawanan belum sepenuhnya padam. Masih ada sisa pasukan Pompei dan senator yang kabur ke Afrika dan Spanyol. Caesar harus mengejar mereka satu persatu. Tapi pesan utamanya jelas, Republik yang dulu dipimpin bersama-sama, kini berada di tangan satu orang, Julius Caesar. Dari sahabat jadi musuh, dari sekutu jadi korban. Perang saudara antara Caesar dan Pompei mengubah wajah Roma selamanya. Setelah Pompei dibunuh, Julius Caesar mengejar langkahnya sampai ke Mesir. Ia tiba di kota megah Alexandria, pusat peradaban yang penuh dengan kemewahan, ilmu pengetahuan, dan politik istana yang rumit. Ketika Caesar mendarat, ia segera diberi hadiah oleh penguasa Mesir, kepala Pompei. Tapi alih-alih puas, Caesar justru marah dan berduka. Pompei mungkin musuhnya, tapi ia juga pernah menjadi sekutu, bahkan menantu. Caesar merasa kematian Pompei di tangan orang asing adalah kehinaan, bukan kemenangan. Namun, ia tak bisa berlama-lama tenggelam dalam kesedihan. Begitu tiba di Alexandria, Caesar mendapati istana Mesir sedang kacau. Saat itu, Mesir diperintah oleh Ptolemy XIII, seorang raja muda yang masih remaja. Namun, tahta tidak hanya miliknya, ada saingannya, kakaknya, sekaligus istrinya, sesuai tradisi keluarga kerajaan Mesir, Cleopatra VII. Ya, inilah Cleopatra yang kelak menjadi salah satu wanita paling terkenal dalam sejarah. Cantik, cerdas, karismatik, dan sangat ambisius. Cleopatra diusir dari istana oleh kelompok pendukung Ptolemy, dan kini ia sedang berjuang merebut kembali tahtanya. Caesar tiba di tengah konflik saudara ini. Sebagai orang Romawi, ia sebenarnya hanya ingin menata urusan politik, memastikan Mesir tetap menjadi sekutu Roma.
Tapi Cleopatra melihat lebih dari itu. Ia melihat Caesar sebagai kunci untuk merebut kembali kekuasaan. Ada kisah terkenal tentang bagaimana Cleopatra pertama kali bertemu Caesar. Karena dilarang masuk istana, Cleopatra konon menyelundupkan dirinya ke kamar Caesar dengan cara digulung dalam karpet atau dalam beberapa versi dalam kantung linen. Bayangkan, seorang wanita muda, cerdas, penuh keberanian, muncul di hadapan penguasa Roma dengan cara yang dramatis. Caesar tentu saja terkesan. Cleopatra tahu bagaimana mencuri perhatian. Sejak pertemuan itu, keduanya menjadi sekutu. Dan lebih dari itu, pasangan Caesar mendukung Cleopatra untuk naik kembali ke tahta. Sementara Cleopatra memberikan aliansi Mesir kepada Caesar. Dukungan Caesar kepada Cleopatra tentu saja memicu perang dengan kelompok pendukung. Ptolemy 13 pertempuran pecah di Jalan-Jalan, Alexandria. Pasukan Caesar yang jumlahnya sedikit harus bertahan di istana, dikepung oleh ribuan pasukan Mesir. Meski terdesak, Caesar tidak kehilangan akal. Ia menggunakan strategi cerdas, bertahan sampai bala bantuan dari Roma datang. Dalam pertempuran besar, Ptolemy 13 akhirnya kalah. Ia tewas tenggelam di Sungai Nil ketika mencoba melarikan diri. Kemenangan ini membuat Cleopatra resmi menjadi Ratu Mesir. Ia memerintah bersama adik bungsunya, sesuai tradisi. Tapi sebenarnya, ia yang memegang kendali penuh dari aliansi ini. Lahirlah seorang anak, Caesarion, yang namanya berarti Caesar kecil. Hubungan Caesar dan Cleopatra menjadi buah bibir, bukan hanya karena romansa, tapi juga karena dampak politiknya. Bagi Cleopatra, Caesar adalah pelindung dan sekutu yang membuatnya bertahan di tahta. Bagi Caesar, Cleopatra adalah simbol kekuasaan dan prestise seseorang ratu eksotis dari negeri kaya yang tunduk padanya. Caesar bahkan sempat tinggal beberapa bulan di Mesir bersama Cleopatra, menikmati kemewahan istana Alexandria. Tapi meski tergoda oleh dunia baru itu, ia tahu tidak bisa tinggal terlalu lama. Roma menunggunya, dan masih banyak lawan politik yang belum menyerah. Petualangan Caesar di Mesir tidak hanya menandai pertemuan dengan Cleopatra, tapi juga memperluas pengaruh politiknya. Ia kembali ke Roma bukan hanya sebagai jenderal pemenang perang saudara, tapi juga sebagai sekutu seorang. Ketika ia masuk Roma, rakyat menyambutnya dengan sorak-sorai. Jalan-jalan dipenuhi orang, bunga dilemparkan, patungnya ditegakkan di forum. Bagi rakyat kecil, Caesar adalah pahlawan. Pemimpin yang selalu mengingat mereka, yang memberikan tanah untuk para veteran, dan menghapus sebagian utang. Ia mengadakan pesta kemenangan besar triumf untuk merayakan kejayaannya. Parade prajurit, rampasan perang, bahkan hewan-hewan eksotis dari negeri jauh dipamerkan di jalan-jalan Roma. Rakyat bersorak, tapi di balik kemeriahan itu, para senator mulai merasa was-was, karena jelas Caesar tidak hanya ingin menjadi pemenang perang, ia ingin mengubah wajah Roma. Reformasi Caesar begitu berkuasa, Caesar mulai melakukan banyak reformasi. Dan inilah salah satu alasan namanya dikenang hingga ribuan tahun kemudian. Ia membagi tanah untuk veteran perang dan rakyat miskin. Ia mengurangi utang rakyat, membuat banyak orang terbebas dari tekanan ekonomi. Ia memperluas kewarganegaraan Roma ke provinsi-provinsi lain, menjadikan orang-orang non-Roma sebagai bagian resmi dari Republik. Ia bahkan mengatur kalender baru, kalender Julian yang menjadi dasar kalender modern kita sekarang. Bayangkan, setiap kali kita melihat kalender hari ini, kita masih menggunakan sistem yang diwariskan Caesar. Bagi rakyat, ini adalah masa harapan baru. Tapi bagi kaum elit senator, semua ini terasa seperti ancaman. Mereka melihat Caesar bukan lagi sekadar konsul atau jenderal, tapi raja yang menyamar. Gelar sang diktator dalam tradisi Romawi. Jabatan diktator hanya dipakai dalam keadaan darurat, dan masa jabatannya dibatasi 6 bulan. Tapi, Caesar berbeda. Setelah memenangkan perang, ia diangkat menjadi diktator, bukan untuk 6 bulan, tapi untuk 10 tahun. Dan pada akhirnya, ia bahkan menerima gelar diktator seumur hidup. Dictator perpetuum inilah
Titik di mana banyak orang mulai takut. Roma didirikan dengan prinsip menolak raja. Bahkan raja terakhir Roma Tarquinius Superbus diusir ratusan tahun